Makanya seorang muslim ya, seorang muslim yang terkadang ya ditimpa oleh penyakit ataupun masalah kegalauan dan lalai ini, bagaimana dia menyikapinya? Walakinnahu sur'ana ma yatadzakkar wa yantabihu wa yantafidu min ghaflatihi wa yankhali'u min zallatihi wa yastaghfiru min taqsirihi wa ya'ubu ila hima rabbih al-amini mukhbitan nadiman mustaghfiran. Kita katakan bahwa tidak ada yang terjaga kan, terpelihara dari dosa dan maksiat. Sekalipun memang tidak sepantasnya seorang muslim untuk selalu di situ. Ya, bukan berarti seorang muslim dan seorang mukmin nggak pernah jatuh, tidak ada yang kita katakan begitu. Ya, bagaimanapun dia alimnya dan takwanya, ada maksiat dan dosanya pasti ada. Ya, walaupun kita katakan orang-orang seperti ini maksiat dan dosanya itu sedikit, begitu kan? Tidak seperti orang-orang yang selalu berlumur dengan dosa dan maksiat. Namun walaupun demikian, ketika dia mengalami hal seperti itu, artinya ditimpa oleh kelalaian, kegalauan, dia segera sur'ana ma yatadzakkar. Dia segera cepat dia untuk mengingat. Wa yantabih, dan dia pun kembali ingat. Wa yantafidu, dan dia bangkit. Min ghaflatihi, dari kelalaiannya. Wa yankhali'u min zallatihi, dan dia pun segera melepaskan dirinya dari ketergelinciran tersebut. Jadi jatuh bangun dalam perkara ketaatan itu soal biasa. Ya, soal biasa. Tapi kalau jatuh bangun dalam maksiat, nah ini yang payah ya, yang sulit begitu. Artinya setelah satu maksiat selesai, dia melaksanakan maksiat berikutnya. Ini tidak benar. Tapi kalau seorang mukmin setelah selesai satu melakukan ketaatan, berpindah ketaatan berikutnya, dan begitu. Terkadang ada diselang-selingi, umpamanya ada jatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, itu biasalah, manusiawi sekali. Ya, makanya saya sampaikan tadi, tidak ada yang maksum. Tidak ada yang terjaga dan terpelihara dari dosa dan maksiat setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Jadi seorang muslim ketika dia mendapatkan keadaan yang seperti tadi itu, ada kelalaian, kegalauan, ya, jatuh ke dalam perbuatan maksiat, segera dia berapa? Segera dia rujuk dan kembali, segera dia ingat, segera dia bangkit, segera dia meninggalkan ketergelintiran tersebut. Wa yastaghfiru min taqsirih, dan dia pun segera memohon ampun dari kealpaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaubu ila hima rabbih, dan dia pun rujuk dan kembali kepada penjagaan Rabbnya Al-Amin yang Maha memberi pengamanan, mukhbitan, yaitu dalam keadaan tunduk dan patuh, nadiman, dalam keadaan menyesal, mustaghfiran, dalam keadaan dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dari sini bisa kita pahami bahwa seorang mukmin itu memang tidak sepantasnya dan tidak selayaknya dia jatuh ke dalam kubangan dan maksiat secara konsisten. Itu yang tidak benar, ya. Kalau dikatakan seorang muslim itu tidak bisa, Ustaz, harus selalu dalam ketaatan setiap saat, tidak benar yang seperti itu. Anda jadi malaikat dulu kalau mau seperti itu, ya. Malaikat tidak pernah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka tidak pernah bermaksiat dan mendurhakai Allah. Kalau kita manusia ini, ya, makanya kita selalu berusaha, ya, untuk bagaimana menjaga ketaatan-ketaatan kita kepada Allah. Tapi terkadang jatuh, itu biasalah, ya. Makanya kita harus paham betul ilmunya bahwa ketika kita jatuh dan tergelincir ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, segera kita kembali dan bangkit dari keterpurukan kita, bangkit dari ketergelinciran kita, segera kita tinggalkan dosa dan maksiat itu. Maka ini awab, ya. Awab itu adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-201. Innal ladzina tsaqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah apabila ditimpakan kepada mereka pikiran-pikiran yang jahat. Ta'ifun idza massahum ta'ifum minasyaitan. Apabila ditimpakan kepada mereka pikiran-pikiran jahat, hal-hal yang merusak ya ketaatan mereka, minasyaitan, tentu ini datang dari syaitan.
tadzakkaru, mereka segera ingat, segera mereka terjaga, fa idzahum mubsirun, maka mereka pun melihat kesalahan-kesalahan atau menyadari kesalahan-kesalahan mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu tidak sunyi juga dari dosa dan maksiat, benar. Tapi ketika mereka jatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, segera mereka kembali ingat dan bertaubat dan rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukmin yang baik itu bukan bahwa berarti nggak pernah salah. Justru itu salah, ya. Kalau dikatakan mukmin nggak pernah salah, tidak. Mukmin itu ya terkadang salah, terkadang khilaf, itu biasa, manusiawi. Ya, memang dikatakan bahwa al-khata'u nisyan sifatani minal bashar. Ya, al-khata', salah dan lupa itu dua sifat yang nggak pernah lepas dari seorang manusia. Selama Anda manusia, selama itu pula dua sifat ini menempel pada diri Anda. Apa? Al-khata' wa nisyan. Salah dan lupa. Ya, kadang-kadang lalai kita wajar. Jadi bukan berarti orang bertakwa itu nggak pernah melakukan kesalahan. Tidak. Justru orang yang bertakwa itu ketika dia melakukan kesalahan segera dia bangkit dan rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal ghaflatu la tarinu ala qalbin khafaqa bihubbillahi wa taqwahu. Maka kelalaian itu sesungguhnya tidak dapat mengalahkan hati yang selalu berdetak dengan kecintaan dan ketakwaan kepada Allah. Artinya bahwa ketika seorang itu menjaga hatinya dengan baik, menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun ada kelalaian, ya, kelalaian itu tidak menjadi dominan. Kelalaian itu tidak dapat mengalahkan ketakwaannya selama ini. Tidak dapat mempengaruhi dan mewarnai ketakwaannya pada hari ini. Jadi kelalaian itu pasti kalah. Ya, maka dikatakan di sini, fal ghaflatu la tarinu ala qalbin khafaqa bihubbillahi wa taqwahu. Maka kelalaian itu tidak dapat mengalahkan, ya, tidak dapat mengalahkan hati yang selalu berdetak dengan kecintaan kepada Allah dan selalu takwa kepadanya. Ya kalau sekali-sekali wajar, tapi itu tidak dominan. Itu bukan yang terbesar, ya. Bukan, itu tidak dapat mengalahkan ketakwaannya selama ini. Ya sekali-sekali wajar, ya. Walakinnahu tarinu ala qulubil lati a'radat, ya, an amrihi wa hudahu. Tetapi kelalaian itu mampu mengalahkan hati-hati yang dia itu berpaling dari perintah Allah dan berpaling dari petunjuk Allah. Jadi kalau hatinya memang selalu berbuat maksiat, ya, selalu memang tidak suka dengan ketaatan, jauh dari Allah SWT, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kelalaian itu menjadi mendominasi. Kelalaian itulah yang akan mewarnai hidupnya. Kelalaian dari ketaatan kepada Allah. Tapi seorang mukmin tidak demikian, karena hatinya itu cinta kepada Allah, takwa kepada Allah. Ya, memang dia orang bertakwa. Sekali-sekali jatuh itu soal biasa. Ya, tapi kalau hatinya memang jauh dari Allah, jauh dari perintah Allah, ya, jauh dari petunjuk Allah, maka ini bermasalah. Kalau kita bicara hati, berarti kita berbicara Malikul A'la, rajanya anggota tubuh kita. Karena kalau raja ini tidak beres, anak buah tak beres. Kan sudah kita sampaikan bahwa yang mengontrol semua ini, yang mengontrol anggota badan mulai dari tangan, ya, mulai dari kaki, tangan, mata, pendengaran, ya, mulut kita ini, lisan kita ini, semua yang mengontrolnya adalah al-qalbu, hati. Ya, makanya di sini dijelaskan kalau hatinya sudah diberes, nah, insyaallah taala akan yang lain akan ngikut. Ya. Wa qalbul muslim as-sadiqi mutafattihun dauman ilal istighfari wa taubati wal inabah. Dan hati seorang muslim yang tulus, yang jujur, itu senantiasa terbuka untuk selalu istighfar, untuk selalu minta ampun kepada Allah, wa taubah, dan bertaubat, wal inabah, dan rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan mastaruhun abadan nasamati ta'ah wal hidayah, ya, wal tuqa waridwan. Dikatakan bahwa selalu hatinya itu, ya, lega untuk selalu mendapatkan jiwa yang taat dan mendapatkan jiwa yang mendapatkan hidayah dan takwa
dan ridwan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa wa qalbul muslim as-shadiq, hati seorang muslim yang jujur, yang tulus itu mutafattihun. Selalu apa? Selalu dia mutafattih. Mutafattih itu artinya terbuka. Ya. Potensi dia untuk bertobat dan beristighfar dan inabah kepada Allah itu besar sekali. Ya, besar sekali. Mastaruhun abadan. Dia selalu lega. Ya, mastaruhun artinya adalah lega, selalu dia senang, abadan selama-lamanya. Nasamati ta'ati wal hidayah, untuk mendapatkan jiwa-jiwa yang penuh dengan ketaatan dan mendapatkan petunjuk dan takwa dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwati fillah, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, hendaknya kita dapat menata hati dengan sebaik-baiknya. Karena dia malikul a'dha tadi itu ya. Makanya seorang muslim yang sudah dapat menjaga hatinya, kenapa kita bisa menjaga hati? Karena sudah diisi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Tentu caranya adalah tafaqquh fid din. Belajar agama dengan baik. Karena kalau tanpa ilmu kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa kita menjaga hati kita dengan baik. Tidak bisa kita bertakwa kepada Allah dengan baik. Ya, tapi ketika hati kita jaga dengan baik, maka insyaallah taala kita akan selalu ya dapat lega, dapat tenang dan dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Sekali lagi saya sampaikan bahwa bukanlah mukmin yang baik itu yang nggak pernah salah, bukan. Mukmin yang baik itu justru adalah dia ketika melakukan kesalahan dia segera rujuk dan kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, li'anna ismata dufinat ma'adafnin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ismah, keterpeliharaan dan keterjagaan dari dosa dan maksiat itu telah dikubur bersama dengan jasad Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada lagi orang yang maksum setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Ya, itu yang kelima, yaitu al-muslimu ma'a rabbih, sudah kita bahas poin yang kelimanya. Ya. Sekarang kita masuk poin yang keenam, hammuhu mardhatu rabbih. Hammuhu, tujuan terbesar seorang mukmin itu adalah mardhatu rabbih, yaitu keridhaan Rabbnya. Ridha Rabbnya itu yang paling dia cari. Itulah yang paling tujuan terbesarnya. Ya, ridha Rabbnya itu. Wal muslimu shadiqu yabtaghi fi a'malihi kulliha wajh Allah. Ya, dan seorang muslim yang jujur, yang sejati itu, yang tulus itu, yabtaghi, senantiasa dia mencari fi a'malihi, dalam semua amal-amalnya, wajh Allah. Wajah Allah artinya keridhaan Allah. Hammuhu mardhatu rabbih, tujuan terbesarnya adalah keridhaan Rabbnya. Fi kulli khutwatin min khutuwatih, dalam setiap langkah dari setiap langkah-langkahnya. Jadi dia benar-benar memang ya. Jadi seorang muslim ini serius dia dalam menapaki hidup dan kehidupan ini. Yang dia cari adalah ridha Allah Azza wa Jalla. Ketika ada satu langkah kakinya melangkahkan kepada jalan yang tidak diridhai oleh Allah, dia segera menghentikan langkah itu. Ya, wa fi kulli amalin min a'malihi, dan dalam setiap amal dari amal-amalannya, la mardhatun nas, bukan yang dicari itu keridhaan manusia. Ya, yang dia cari itu bukan mencari supaya manusia senang, tidak. Dia menyenangkan Allah Azza wa Jalla, dia berusaha mencari yang diridhai oleh Allah, yang disenangi oleh Allah, yang disukai oleh Allah. Bukan melakukan perbuatan-perbuatan yang memang manusia suka, yang pada akhirnya apa? Pada akhirnya itu melawan ya ataupun durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang keridhaan manusia itu sulit ya, maka ada istilah pepatah orang Arab mengatakan, ridhon nasi ghayatun la tudrak wa ridallah ghayatun tudrak. Keridhaan manusia, kesenangan manusia, supaya senang manusia ke kita, supaya manusia semua sepakat kepada kita, adalah ghayatun la tudrak, sesuatu tujuan yang enggak pernah tercapai. Enggak pernah tercapai. Ada rupanya manusia muttafaqun alaihi, yang semua orang setuju kepadanya, enggak ada. Ya, mungkin saat ini setuju, ini enggak setuju, ini setuju, itu wajar. Ya, tapi ridallah ghayatun tudrak, tapi keridhaan Allah itu adalah sesuatu tujuan yang bisa dicapai. Karena Allah Maha Kuasa, Maha Maha Kuasa, Maha segalanya, dan Dia Ahad, satu.
Kalau manusia kan ramai. Baik para pemirsa yang berbahagia, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di kajian Syakhsiyatul Muslim di Salam TV.